para nabi, para anbiya, para siddiqin, wal muqarrabin. Itu puasa yang paling tinggi tingkatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, so'imin dan so'imat yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada minggu kedua di bulan Ramadan ini kita bisa bertemu kembali pada acara kajian Ramadan mingguan, dan hari ini tema kita adalah tingkatan puasa, tingkatan orang-orang yang berpuasa. Diambil dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Dengan ngaji kitab ini, kita akan mengetahui posisi kita. Kira-kira posisi kita puasanya itu puasa kelas apa kelasnya. Dan jika kita bisa mengukur bagaimana kemampuan kita atau kualitas puasa kita, sehingga kita bisa menaikkan kembali tingkatan yang lebih tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lam anna shauma salasu darajatin. Ketahuilah bahwa sungguhnya puasa itu ada 3 tingkatan. Pertama adalah shaumul umum, puasa awam atau puasa umum. Yang pertama. Yang kedua washaumul khusus, yaitu puasanya khusus atau khawas. Washaum khusus, dan yang ketiga adalah puasanya khusus atau khawas. Nah, sekarang bagaimana sih puasanya umum itu atau puasanya awam itu? Amma shaumus umum fahuwa kaful batni wal farji an qada'i syahwati kama sabaqa tafsiluhu. Puasa umum atau puasa orang awam, yang mungkin ini di sini kita posisinya, yaitu puasa hanya kaful batni wal farji, menahan perut dan farji dari melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilarang. Nah, posisi menahan perut itu berarti hanya menahan dari segala sesuatu yang membatalkan terhadap puasa yang bersifat lahiriah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah washaumul khusus, puasa khusus, yaitu kaful sam'i wal basari wal lisani wal yadi warijli wasaidil jawarihi anil atham. Ini sudah mulai meningkat, yaitu menahan pendengaran. Puasa khusus yaitu puasa menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan semua anggota badan dari perbuatan dosa. Kalau tadi cuma menahan perut saja, farji dan perut saja, kalau sekarang sudah masuk kepada memelihara atau menahan pendengaran. Dari apa? Dari mendengar sesuatu yang dilarang oleh agama. Maka oleh karena itu, untuk puasa khusus ini paling tidak ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama adalah menahan penglihatan atau memejamkan penglihatan. Qadul basar wa kafi anil ittisa'i fin nadri la kulli ma yazummu wa yukrahu. Yaitu memejamkan penglihatan dan menahannya dari melihat sesuatu yang menimbulkan sifat tercela atau sesuatu yang tidak, ya sesuatu yang bertentangan dengan agama maksudnya. Gitu. Nah,
Yang kedua juga adalah bagaimana menahan pendengaran. Pendengaran dari mendengar sesuatu yang dilarang oleh agama. Di sini posisinya itu bukan yang kedua, mendengar itu yang ketiga bahkan posisinya. Yang keduanya itu adalah hifdzul lisan, anil hadyan wal kidbi, memelihara lisan. Tadi penglihatan, kemudian yang kedua adalah lisan, menjaga lisan dari perbuatan dosa, perbuatan bohong, ghibah, namimah, itu yang keduanya. Yang ketiganya adalah menahan pendengaran dari mendengar sesuatu yang dibenci oleh agama, sesuatu yang makruh, sesuatu yang diharamkan untuk didengarnya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempatnya adalah kafu baqiyatul jawarih, menahan semua anggota badan dari perbuatan dosa, termasuk misalkan tangan, kaki, itu dari, plus juga perut diantaranya dari memakan yang syubhat, itu kaki melangkah kepada tujuan yang dibenci oleh agama, dimakruhkan oleh agama, itu. Nah, kemudian yang kelimanya adalah Allah yastaksiro minat ta'amil halal waktu iftar. Yang kelimanya adalah tidak memperbanyak makanan yang halal waktu berbuka. Kalaupun halal, tapi jangan banyak-banyak. Nah, ini halal malah banyak. Nah, ini biasanya kita itu puasa itu memindahkan makan doang dari siang kepada malam. Ini berarti kelasnya bukan kelas yang ini puasanya, kelas yang awam tadi. Itu yang kelimanya. Yang keenamnya, ayyakuna qalbu pandal iftari mu'allaqan muqtariban baina qalbi war roja. Hendaknya hatinya itu setelah buka itu terus-terus mu'allaq, berhubungan antara khauf dan roja, punya harapan, punya optimisme, gitu kan. Nah, posisi puasa yang kedua ini adalah puasa kelompok orang-orang soleh. Puasanya orang-orang solehin, saumus solehin, bahwa kaful jawarih, itu puasanya orang-orang soleh. Nah, yang ketiga wa amma saumu khususi fa saumul qalbi an lihimamid diniyati wal afkari dunyawiyati wa kafihi amma siwallah azza wa jalla bil kulliyah. Nah, yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah puasanya khawas atau khusus, yaitu puasanya hati dari kebingungan dunia, kebingungan agama dan pikiran-pikiran duniawi, gitu, serta menjaga hati dari selain Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Nah, maka oleh karena itu puasa yang ketiga ini, yang tingkatan ketiga ini, wa yahsul fitru fi hadza shaumi bil fikri fi masiwallah. Bukannya itu hanya berpikir tentang selain Allah Subhanahu wa taala, itu sudah batal puasanya. Itu. Atau berpikir tentang masalah dunia, itu batal juga puasanya, itu. Nah, ini puasa tingkatan yang ketiga. Para hadirin, shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kajian kita pada hari ini, kita akan mengetahui, kita sudah mengetahui bahwa ternyata puasa itu punya klasifikasi. Tadi shaumul awam atau shaumul umum, yang kedua shaumul khusus atau shaumul khawas, yang ketiga shaumul khawas atau khususul khusus. Nah, kalau saja puasa kita cuma menahan perut saja, nahan lapar saja, dan dahaga saja, maka berarti kelasnya adalah kelas pertama, ya, kelas paling rendah, yaitu kelas umumnya manusia. Nah, maka oleh karena itu, bagaimana puasa kita itu meningkat kepada peringkat yang kedua, yaitu puasanya solehin, yaitu puasa dengan cara menahan pendengaran kita, menahan penglihatan kita,
menahan lisan kita, menahan kaki kita, tangan kita, dan semua tubuh kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Nah, apalagi kalau kita sampai meningkat kembali sama lagi kepada tingkatan yang ketiga yang terakhir, yaitu puasanya khusus yaitu puasanya para nabi ini, para nabi, para anbiya, para siddiqin, wal muqarrabin, itu puasa yang paling tinggi tingkatannya. Tapi paling tidak kita ada ikhtiar untuk memperbaiki, untuk meningkatkan kualitas puasa kita setiap tahun ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.